Halo guys, salam sepak bola. Selamat datang lagi konten terbaru dari channel JP Story, dan pada video kali ini saya akan bahas Timnas Nasional Indonesia yang pada kemarin sore melawan Tanzania dalam laga training match atau laga uji coba, laga persahabatan. Hasil akhir dari laga kemarin 0-0. Ya, meskipun tuntutannya bukan menang, tetapi dalam laga kemarin juga menjadi salah satu laga uji coba untuk menentukan skuad inti nanti melawan Irak dan lawan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia. Oke, sebelum saya lanjutkan, untuk kalian para subscriber, para penonton yang selalu menonton video-video dari channel JP Story, saya doakan semoga kalian panjang umur, sehat selalu, dan tentunya dimudahkan rezekinya dan hidup kalian selalu ada dalam bingkai-bingkai kebahagiaan. Dan jika kalian menyukai video ini, silakan like, subscribe, dan komen jika Anda punya masukan atau saran yang ingin Anda sampaikan dalam video ini. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Yang pertama, saya akan bahas line up terlebih dahulu. Sintayong memasang formasi 3-4-3. Ya. Formasi ini nampaknya sangat banyak digunakan oleh Sintayong, khususnya di Piala Asia, lalu juga di Piala Asia U23. Lalu sekarang Sintayong juga dalam uji coba melawan Tanzania ini melawan atau memakai formasi 3-4-3. Lalu formasi ini seketika langsung berubah ketika sedang bertahan menjadi 4-4-2 ya. Yang mana formasi 3-4-3 ini itu memasang Sandy Walsh, lalu juga Jordi Amat dan Rizky Ridho sebagai tembok pertahanan kita. Lalu juga di lini tengah ada Sen Patinama, ada Tom Hey, ada Ivar Jenner, lalu juga ada Asnawi. Dan di tengah atau di depan itu ada Rafael Strike, Ragnar Oratmangun, dan juga Marcelino Ferdinand. Nah, kombinasi ini menurut saya ini adalah kombinasi yang sangat kokoh, sangat kuat. Ya. Namun sayangnya tidak adanya Jazz ini membuat Sandy Walsh ditarik ke belakang ya. Padahal kalau ada Jai Jazz, kemungkinan lini belakang kita akan semakin kokoh ya. Nanti kita bahas ketidakadaannya Jai Jazz yang berdampak sangat kelihatan lah dalam laga timnas kemarin sore. Nah, formasi ini juga ya ketika diterapkan oleh Sintayong di babak pertama kemarin itu sangat luar biasa, sangat dominan, sangat kolektif ya kan, sangat sangat bermain 1-2 sentuhan bola yang sangat bagus. Tetapi sayang kita kekurangan dalam ya cara bagaimana kita menyelesaikan suatu peluang itu menjadi suatu gol. Nanti kita akan bahas juga. Nah, tetapi yang paling penting dari formasi seperti ini itu adalah penguasaan bola. Bagus penguasaan bola kemarin ya. 1-2 sentuhannya menarik, lalu juga kombinasi Tom Hey dan Ivar Jenner ini sangat begitu indah ya. Bagaimana Tom Hey dan Ivar Jenner menjadi salah satu pemain yang banyak mengeksploitasi lini-lini tengah maupun lini serang dari timnas Tanzania. Dan timnas kita pun di babak pertama kemarin itu banyak peluang. Bahkan Sen Patinama itu hampir saja membobol gawang timnas Tanzania lewat sundulannya. Tapi sayang sekali masih bisa ditepis. Nah, tetapi ya ketika skuad Sintayong bisa bermain dominan, yang saya katakan tadi adalah kita gagal dalam penyelesaian akhir. Ya. Beberapa peluang gagal dimaksimalkan menjadi sebuah gol. Padahal dengan formasi dan kombinasi permainan yang sangat bagus, lalu ketika kita mengepung semua pemain-pemain dari Tanzania, harusnya ada gol yang tercipta. Ya. Di babak pertama pun sama seperti itu, tidak ada gol sama sekali. Di babak kedua sama, tidak ada gol sama sekali. Jadi penyelesaian akhir ini menjadi suatu hal yang harus diperbaiki oleh Sintayong, apalagi ketika melawan Irak nanti ya pada tanggal 6 Juni. Ya. Jika kita melawan Irak, kita tidak bisa memaksimalkan peluang yang kita miliki menjadi suatu gol. Nah, maka kemungkinan kita sendiri yang akan kebobolan ya, karena kita tahu sendiri Irak lebih bagus dari Tanzania. Ya. Sebagai informasi, Tanzania ini ada di posisi ranking FIFA-nya ada di ranking 90-an dan kita masih tertahan di ranking 130-an. Jadi Tanzania ini ternyata bukan tim yang sembarangan tim ya. Jadi mereka juga tim yang bagus, tim yang kuat. Tetapi sayang di laga kemarin
mereka tidak membuat tim atau tidak membawa pemain-pemain intinya. Jadi yang bermain kemarin juga adalah pemain-pemain pelapis sebagian. Namun sebagian dari itu kita pun berhasil menunjukkan bahwa Indonesia ternyata tim yang sangat dominan, tim yang sangat kuat ketika melawan tim yang ranking FIFA-nya di atas kita. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah penyelesaian akhir, harus diperbaiki. Yang kedua juga ada celah yang harus diperbaiki juga di posisi Asnawi dan Sandy Walsh. Beberapa kali dari menit pertama sampai menit akhir, posisi ini menjadi suatu posisi yang favorit untuk diserang oleh Tanzania. Ya kan? Beberapa kali Tanzania berhasil membangun serangan dari sisi ini. Ya, dari posisi Asnawi dan Sandy Walsh. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa tidak adanya Jai Idjes ini membuat suatu perbedaan di lini belakang kita. Ya, yang mana lini belakang kita mudah tereksploitasi, mudah terserang, mudah terobok-obok. Nah, jadi ini perlu perbaikan dari Sintayong, apalagi ketika melawan Irak yang notabene pemainnya adalah pemain-pemain cepat, gitu ya. Jadi jika memang posisi ini tidak ditambal, tidak diperbaiki, saya yakin Irak pun akan menyoroti laga ini sebagai salah satu bahan mereka untuk menentukan strategi permainan ketika nanti melawan Indonesia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini tim kita kemarin rawan terkena serangan balik atau transisi cepat atau transisi positif atau counter attack. Rawan sekali ya, beberapa kali, malah bukan beberapa kali, ada 3, 4 sampai 5 kesempatan counter attack yang berhasil merobek jantung pertahanan kita. Untung saja tidak terjadi gol. Ya, karena memang pemain Tanzania pun ternyata ketika melakukan counter attack sama masalahnya. Jadi penyelesaian akhir atau finishingnya buruk. Bahkan Hernando Ari dan kiper penggantinya di babak kedua itu hampir saja kebobolan. Untung masih bisa save, untung masih bisa diselamatkan. Nah, jadi ini rawan serangan balik. Harusnya ya, antara Asnawi dan Sandy Walsh ini harus cepat ketika menyerang, harus cepat pulang ketika menyerang. Dan bahkan Tom Haye lalu Ipar Jenner pun ketika serangan balik cepat recovery, cepat build up. Ya, agar apa? Agar pemain-pemain lawan tidak mudah untuk melakukan transisi positif cepat atau transisi menyerang cepat atau counter attack. Ini harus segera ditutup jalurnya. Dan peran Tom Haye kemarin memang bagus Tom Haye, tapi ketika lawan ya menyerang atau mengcounter kita, mereka lambat dalam turun. Tom Haye, Ipar Jenner, ya, lalu juga Sen Patlinama, lalu juga Asnawi, itu telat semuanya. Jadi Rizky Ridho dan Jordi Amat itu pun harus kewalahan dalam menghadapi serangan-serangan transisi cepat dari Tanzania. Nah, kita pun sebetulnya punya peluang, banyak peluang. Apalagi yang harus kita maksimalkan adalah bola-bola yang memang dikirim langsung dari lini pertahanan ke lini serang. Contoh ya, Jordi Amat beberapa kali mengirimkan umpan panjang ke depan. Sasarannya adalah Marcelino, adalah Ragnar Oratmangun, atau Asnawi pun sempat mendapatkan umpan-umpan jauh ya dari belakang. Tetapi bola-bola itu tidak efektif, tidak sampai. Nah, ini harus diperbaiki juga, bahwa passing-passing jauh atau long ball yang memang akan digunakan ini harus akurat. Jangan sampai itu tidak menjadi peluang ya, karena sayang juga kan, udah capek-capek nendang dari belakang atau memang itu sudah disusun secara rapi, secara bagus, namun umpannya tidak sampai. Nah, ini harus diperbaiki. Ya, ketika memang kita punya kesempatan untuk langsung long ball ke depan, maka hal yang paling pertama untuk dilakukan adalah bola itu harus mengenai rekan tim kita sendiri. Jangan sampai malah out, jangan sampai malah terkena lawan, ya, dan lain sebagainya. Nah, dan kita di sisi positifnya ya, kita ternyata lebih dominan dalam melakukan penyerangan, lalu juga kita bermain yang sangat 1-2 sentuhan, kita pun punya kedalaman skuad yang sangat bagus. Ini adalah sisi positifnya. Yang tadi sisi negatifnya, sekarang sisi positifnya. Nah, memang untuk kelas timnas nasional Indonesia itu harus punya kedalaman skuad yang sangat baik.
Jika kita tidak punya kedalaman skuad yang sangat bagus, maka kita akan sangat kebingungan dalam melakukan penyerangan atau dalam melakukan kombinasi-kombinasi permainan. Nah, ini jadi sisi positifnya dari timnas nasional Indonesia sekarang adalah punya kedalaman skuad yang sangat top. Nah, itu mungkin analisa gua atau hal-hal yang memang ingin gua sampaikan melalui laga kemarin Indonesia melawan Tanzania untuk perbaikan nanti melawan Irak dan melawan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia. Itu harus ini sengaja gua buat agar memang kita pun punya gambaran bahwa timnas nasional Indonesia masih banyak kekurangan. Dan gue yakin Sintayong sudah mencatat kekurangan-kekurangan ini, dan nanti kita lihat saja melawan Irak, melawan Filipina apakah sudah diperbaiki atau tidak. Itu saja yang bisa gue sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam sepak bola.